Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao, saya Jeniarti Jaisanda menyapa kita semua. Semoga kita berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui media virtual dalam program Lentera Malam Senin 8 Agustus 2022. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Panggalo yang akan menaburkan firman kebenaran Tuhan bagi kita semua. Selamat malam Bapak Pendeta. Ya, selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini Pak? Sehat-sehat. Ya, luar biasa. Kita pun juga senantiasa berharap bahwa kita semua merasakan kesehatan daripada Tuhan. Malam hari ini juga telah hadir teman-teman yang Tuhan boleh karuniakan talenta untuk bersama-sama dengan kita memuji dan memuliakan Tuhan malam hari ini. Ada Kak Rio sebagai vokalis dan Kak Aspriadi Ases sebagai pemain musik. Selamat malam kakak-kakak. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kita yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari untuk mengirim pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1019 13. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini yaitu, adakah milikmu yang tidak engkau terima? Ya, tema yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Oleh karena itu, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Satu pujian mengantar kita ku masuk ruang Maha Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus.
Saudara-saudara, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami selalu bersyukur untuk kesehatan, tetapi juga untuk kerinduan berada bersama walaupun secara virtual di sekitar firman-Mu. Dan malam hari ini, Engkau telah membersatukan kami semuanya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan membuat kami sebagai orang-orang yang selalu bersyukur karena segala sesuatu kami terima dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah bersama kami. Amin. Saudara-saudara, saya sungguh bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada saya berturut-turut 2 hari di sini ya di Jemaat Rantepao. Kemarin saya berkhotbah, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang berkomentar, dan malam ini lagi melalui Lentera Malam, sebuah program yang diusahakan oleh Jemaat Rantepao dan melalui para pemuda mau mengajak kita bersama-sama mengalami persekutuan secara virtual, tetapi lebih dari itu mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita walaupun kita berjauhan secara fisik. Dan pada malam hari ini saya sudah memilih satu perikop. Saya pilih dari 1 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 13. Supaya perikop ini jelas, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa bacaan ini dihubungkan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di jemaat Korintus. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 3, di situ Paulus bicara tentang adanya perselisihan di tengah-tengah jemaat. Ada polarisasi di dalam jemaat. Ada yang mengatakan saya kelompok Apolos, saya kelompok Paulus, saya kelompok Yesus, ada kelompok Petrus dan lain-lain. Dan Rasul Paulus tidak suka ada polarisasi seperti itu di dalam jemaat. Akhirnya dia bertanya, siapakah Apolos, siapakah Paulus, dan lain-lain. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan karunia masing-masing. Dengan demikian memang Paulus tidak suka ada perselisihan, ada polarisasi di dalam jemaat. Dan pasal 4 ini kalau saudara bisa lihat, silakan baca Alkitab, lihat Alkitab. Pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Di situ Rasul Paulus sudah berbicara tentang bagaimana seharusnya orang memandang para pelayan Tuhan. Dan karena ada kecenderungan untuk merendahkan pelayan-pelayan Tuhan, para rasul terutama waktu itu, maka bacaan kita malam hari ini akan menjelaskan apa yang kemudian dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Nah, saya akan membaca dan boleh saudara-saudara mengikuti mulai ayat 7. Ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja.
Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Amin. Nah, saudara-saudara, saya mengajak untuk melihat sekali lagi ayat yang ke-7, dan sekaligus juga saudara coba membayangkan pertanyaannya. Bagian yang kedua, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Coba saudara-saudara renungkan, adakah yang kita miliki, harta kita atau apapun yang tidak kita terima? Bisa direnungkan itu, coba agak telisik sedikit. Bayangkan di keluarga kita ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada harta, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling mahal. Lalu kita coba lihat pada tubuh kita, rambut, pakaian, shampoo yang kita pakai, sabun. Coba saudara-saudara jujur melihat, adakah yang engkau miliki yang tidak engkau terima? Adakah yang engkau miliki yang ada padamu yang tidak engkau terima? Ya, saya tidak bisa mendengar jawaban saudara-saudara. Tapi kalau saya ambil pada diri saya sendiri, kalau saya jujur menjawab pertanyaan ini, adakah milikku yang tidak aku terima? Maka saya akan menjawab, tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Apalagi kami para pendeta sangat disayangi oleh begitu banyak orang. Apa yang tidak bisa, apa yang tidak kami terima? Kami pakai jas, pakai dasi, semuanya apa yang tidak kami terima? Kalau kesimpulannya tidak ada yang kita miliki yang tidak kita terima, itu sudah menjadi dasar yang sangat kuat bagi Rasul Paulus untuk menasihati orang-orang di jemaat Korintus. Sudah saya singgung sedikit tadi bagaimana pada awalnya orang-orang di Korintus itu sebetulnya cenderung menganggap rendah dan meremehkan para rasul. Mungkin kita bertanya, dalam hal apa mereka diremehkan? Kalau kita membaca perikop ini, sesungguhnya
jemaat Korintus itu meremehkan para rasul karena hidup mereka susah. Hidup mereka lemah, tak berdaya. Itu satu pihak. Tetapi pada pihak lain, hidup anggota jemaat itu seperti meningkat. Kalau bisa dikatakan makmur mereka itu. Itu misalnya kita bisa lihat pada ayat-ayat yang mengatakan sampai pada saat ini ya, ayat yang ke-8 ya, ayat 8. Ayat 8 itu sangat jelas di situ memperlihatkan bagaimana kehidupan orang-orang Korintus. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Jadi memang ada kecenderungan jemaat Korintus untuk melihat bahwa ya tanpa rasul-rasul, tanpa nasihat dari para rasul, kami bisa. Tapi sekaligus juga Rasul Paulus langsung mengatakan kepada mereka, dan sebetulnya ini bernada sindiran, alangkah baiknya kalau memang demikian, kamu kenyang, kamu kaya, kamu makmur, tanpa kami. Tanpa kami, kamu menjadi raja. Rasul Paulus sedikit agak menyindir sebetulnya. Tanpa kami, kalian sudah seperti itu. Dan memang baik kalau kalian seperti itu. Karena kalau kalian memang jadi raja, artinya berkuasa atas hidup kalian sendiri, tidak ada pihak lain. Itu baik, karena dengan demikian kami pun ikut menjadi raja bersama kamu. Kami pun ikut kaya, menjadi kaya seperti kamu. Nah, di sini Rasul Paulus menyindir jemaat Korintus yang kalau kita simpulkan sebenarnya mereka sangat sombong dalam hal kepemilikan. Jadi sangat jelas kalau Rasul Paulus di sini mengatakan, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Padahal kesimpulan dari pertanyaan tadi, adakah yang tidak engkau terima? Kesimpulannya tidak ada yang kita miliki yang tidak kita terima. Semuanya kita terima. Bisa kita terima dari Allah, ya soal kehidupan, soal kesehatan, tubuh, jiwa, raga kita terima dari Tuhan, dari semua yang kita butuhkan, semua kita butuhkan. Kita terima dari orang lain. Dari generasi ke generasi, semua yang kita miliki, kita terima. Tidak ada yang kita bawa lahir. Tidak ada. Semuanya kita terima. Kesimpulannya, kalau kalian menjawab bahwa tidak ada yang kamu miliki, yang tidak kamu terima, Rasul Paulus bertanya kepada mereka, mengapa engkau memegahkan diri? Jadi pokoknya di sini saudara-saudara ialah ada kesombongan di jemaat Korintus. Itu juga bisa kita lihat di ayat yang ke-6. Di situ sangat jelas dikatakan di ayat 6, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan rasul yang satu dari rasul yang lain, dengan jalan menyombongkan apa yang kalian miliki. Jadi dua hal menyebabkan itu mereka menjadi sombong. Menjadi sombong karena pengikut salah satu, atau merasa menang karena mengikut salah satu rasul, tapi juga menjadi sombong karena memang kaya. Dan itu yang mau diterobos oleh Rasul Paulus di sini. Mengapa kamu memegahkan diri kalau semua yang ada pada kamu toh juga kamu terima? Tapi saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus ini boleh dikatakan begitu begitu disampaikan dengan begitu rendah hati. Sangat rendah hati dia menyampaikannya. Walaupun tadi agak sinis,
tetapi pada dasarnya dia akhirnya berkesimpulan bahwa memang layak mereka secara manusia itu dianggap rendah. Sampai di situ kan Rasul Paulus, kalau saudara-saudara membaca mulai ayat 9, dan di situ sebetulnya kondisi Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain sangat lemah, tidak kuat sama sekali. Paulus berpendapat, menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami, yaitu kami para rasul, tempat yang paling rendah. Ini dia menunjuk kepada kondisi atau posisi para rasul di depan mata anggota jemaat di Korintus itu. Allah memberikan kepada kami tempat yang paling rendah. Paling rendah. Sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Dijatuhi hukuman mati, kalau kita lihat bagaimana hukuman pada waktu itu, di arena misalnya perjuangan melawan binatang buas. Karena itu salah satu bentuk hukuman mati ialah melawan binatang buas dan pasti kalah. Rasul Paulus membayangkan diri seperti itu, sedang menanti dimakan oleh binatang buas, hukuman mati. Kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Dan biasanya di arena itu rakyat berkumpul untuk melihat apakah ada seseorang yang bisa mengalahkan binatang buas. Kalau di Spanyol itu melawan banteng, atau di tempat lain rusa. Apa binatang yang jahat itu? Singa. Mereka sudah menjadi semacam tontonan. Dalam hal apa mereka jadi tontonan di jemaat Korintus? Dalam hal kelemahan mereka, dalam hal tidak berdaya. Mereka seperti siap untuk dihukum mati. Dan tontonan dari siapa? Rasul Paulus menegaskan di sini, tontonan dari manusia, tontonan dari malaikat-malaikat, tontonan dari dunia. Semua boleh dikatakan alam semesta sedang menonton mereka dalam keadaan mereka yang lemah, tidak berdaya, siap untuk dihukum mati. Bahkan Rasul Paulus juga menjelaskan kerendahannya itu, dia katakan kami bodoh. Kami bodoh karena Kristus. Kita bisa lihat pandangan masyarakat terhadap para rasul yang sementara dianggap rendah oleh sebagian kelompok di jemaat Korintus. Kami bodoh karena Kristus. Lalu sebaliknya, sekali lagi Rasul Paulus di sini, lihat di ayat 10, kamu arif dalam Kristus. Jadi kami bodoh, kamu arif. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Pembandingan yang sangat kontras antara keadaan jemaat. Dan menarik di sini karena Rasul Paulus sedang bicara tentang di dalam Kristus. Kami bodoh di dalam Kristus. Kamu arif di dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kami hina, kamu mulia. Kita lihat bagaimana pembandingan antara keadaan para rasul dengan keadaan jemaat. Sangat kontras, sangat bertentangan. Dan ayat 11 mengatakan, kesimpulannya begini. Jadi rasul-rasul itu bodoh, lemah, dan hina. Ayat 11 mengatakan, sampai pada saat ini kami lapar, kami haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan yang berat. Itu keadaan para rasul. Kami lapar, haus, telanjang, kami
hidup mengembara, melakukan pekerjaan tangan yang berat. Dan bagian yang terakhir ayat 13 tadi menyimpulkan kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik bagaimana para rasul yang telah mendidik dan memberitakan Injil kepada jemaat menghadapi kelompok yang sombong dan merendahkan mereka di dalam jemaat Korintus, sampai begitu tertekan dan menyimpulkan dirinya sendiri seperti kami telah menjadi sama dengan sampah. Sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Itu kesimpulan Rasul Paulus tentang keadaan atau kondisi yang dirasakan oleh Rasul Paulus menghadapi kelompok yang sombong di jemaat Korintus itu. Nah, saudara-saudara, saya kembali. Jadi kalau kita sudah melihat begini, bagaimana Paulus memulai nasihatnya dengan menantang jemaat Korintus, adakah yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Dan jawabnya, tidak ada. Artinya semua yang kita miliki, yang jemaat Korintus miliki, itu diterima dari Tuhan. Tapi oleh karena perilaku kelompok ini, Rasul Paulus sampai menjelaskan dirinya, menempatkan dirinya begitu rendahnya dan dibandingkan dengan keadaan jemaat Korintus. Jadi kami bodoh, kami lemah, kami hina, kami lapar, kami telanjang, kami haus, kami dipukul, kami hidup mengembara, kami bekerja dengan tangan sendiri, dan lain-lain. Pokoknya kesimpulannya sampah. Rasul Paulus menempatkan diri begitu rendahnya, begitu lemahnya. Apa maksud dari perendahan yang begitu dalam seperti ini? Sebenarnya apa yang Rasul Paulus katakan di sini kembali mengingatkan kita kepada apa yang terjadi pada diri Yesus Kristus sendiri. Dalam Filipi 2 itu ayat 5 sampai ayat 11 itu dijelaskan bagaimana Yesus sebagai Allah, dikatakan dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia turun, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, dan begitu rendahnya, begitu taat, dia taat sampai mati. Rasul Paulus sebetulnya menghidupkan doktrin tentang pola Yesus dalam kehidupan para rasul ini. Jadi sedangkan Yesus mengambil rupa seorang hamba, paling hina, mengosongkan diri. Dan para rasul sekarang, Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus, kami ada seperti ini. Lemah, bodoh, hina, tidak kuat, lapar, haus, telanjang, bekerja dengan tangan, kami sampah. Dan kamu mulia, kamu kuat, kamu arif. Sekali lagi pertanyaan, mengapa pembandingan seperti ini? Rasul Paulus mau menjelaskan kepada jemaat Korintus, serendah-rendahnya, sehina-hinanya para rasul ini, kemuliaan mereka ada di situ. Kalau masih ada jemaat Korintus mau mendengar kelompok yang seperti ini, itu artinya apa? Itulah jemaat yang mengerti siapa Tuhan yang mereka sembah. Yesus Kristus yang mereka sembah. Mampu bersyukur dalam keadaan yang begitu rendah seperti para rasul, itu satu hal yang sangat penting di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jelas-jelas mereka mampu bersyukur. Saudara-saudara, ini satu poin dari kitab suci yang tegas-tegas menjelaskan bagaimana seharusnya kita jemaat jangan pernah menempatkan diri dan menganggap para pelayan itu, ya kalau dulu para rasul, barangkali sekarang ini para pendeta, jangan kita menempatkan mereka sebagai orang yang seolah-olah entah menjadi saingan atau menjadi apa dan lain-lain. Karena posisi mereka
sudah jelas. Mereka memberitakan firman kepada kita. Kalau ada yang ingat khotbah saya kemarin, saya katakan kepada yang banyak diberi, dituntut banyak. Tanggung jawabnya banyak. Dan saya katakan kemarin, para pendeta diberi otoritas khusus oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Jadi dari para pendeta dituntut begitu banyak tanggung jawab. Harus menjadi teladan di dalam kesalehan, teladan di dalam kehidupan kekristenan, teladan di dalam iman dan lain-lain. Dan kita lihat di sini, para rasul teladan di dalam semuanya. Teladan di dalam penderitaan, menghadapi mereka, jemaat Korintus, dengan iman, dengan kesalehan yang luar biasa. Kita lihat bagaimana respons para rasul Paulus. Boleh lihat responsnya di ayat 14 bagian B. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Di waktu saya masih sekum beberapa kali dan ketua satu saya di pengurapan, biasanya saya katakan kepada anggota jemaat, kalian lihat pendeta ini entah perempuan atau laki-laki secara fisik lemah saja. Sebetulnya mui mikas sodo bang ari mi pelak-pelak songka bangsiamo. Bisa tidak berdaya. Tapi kalau ingat siapa yang ada di belakang mereka ini, Tuhan yang mengutus mereka, pendeta ini, untuk menyampaikan firman. Jadi sia-sia untuk membenci pendeta ini, sia-sia untuk tidak suka kepada pendeta ini. Karena apa? Balasannya ialah kalian memaki, kalian tidak suka, kalian membenci. Balasannya ialah kalian diberkati. Pendeta itu akan bertelut di hadapan Tuhan, mendoakanmu, keluargamu, pekerjaanmu, kau sehat-sehat, kau diberkati Tuhan. Jadi sia-sia melawan para pelayan. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Rasul-rasul dianiaya pun sabar, mereka sabar. Nah, mudah-mudahan juga kita saksikan para pelayan sekarang ini memiliki sifat seperti ini. Dimaki atau dibenci, jawabannya adalah memberkati. Kalaupun dianiaya, hoax, buatkan cerita yang tidak benar, juga seperti rasul-rasul di sini, sabar. Kalau difitnah, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Ini karakter-karakter mulia dari para pelayan Tuhan. Sedang dibentak-bentak oleh seseorang, dan dia tetap pada karakter ini, menjawab dengan ramah. Saudara, kita lihat perbandingannya jemaat, kelompok jemaat tertentu di Korintus begitu sombongnya, begitu angkuhnya, sampai rasul-rasul begitu merasa rendah. Tapi sekaligus rasul-rasul memperlihatkan karakter Kristiani teladan. Kami dimaki, lawannya memberkati. Kami dianiaya, kami sabar saja. Kami difitnah, kami menjawab dengan ramah. Saudara-saudara, adakah yang kita miliki yang tidak kita terima dari Tuhan? Jawabnya tidak. Dan saya baca Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 untuk mengakhiri khotbah ini. Ulangan pasal 8 ayat 18, 17 dan 18. 17 dan 18.
Adakah yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Itu kekayaan dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi punya tanah, punya rumah, peternakan berhasil, pertanian berhasil, punya emas, punya perak dan lain-lain. Pokoknya serba kaya. Dan Tuhan mengingatkan di sini di ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi apa? Ayat 18 mengatakan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya, diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara-saudara, selain keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat paling penting dari Tuhan bagi kita adalah kesehatan. Kesehatan. Dari kesehatan ada kekuatan. Dari kesehatan pemikiran menjadi baik. Kita bisa bekerja, kita bisa merancang, kita bisa bergaul, kita bisa berusaha. Kesehatan adalah pusatnya. Saya ingat waktu almarhum Frederick Batong masih ada, kami bertemu di suatu pertemuan, salam, dan almarhum itu kalau salam kita itu seperti kuat sekali. Lalu saya langsung tanya, sehat? Wah, sehat, dia bilang. Tapi saya ikuti pertanyaan, Pak Fred, mengapa saya tanya sehat? Dia bilang, oh itu Pak Pendeta, biar setebal apapun dompet dan sebesar apapun isi rekening, kalau kita tidak sehat, tidak ada gunanya itu semuanya. Saya bilang, saya ulang lagi, saya salam, terima kasih. Jadi saudara-saudara, kalau Israel ditegur, kamu kaya dan memang kaya, jangan kamu katakan kekuatanku lah yang menyebabkan aku memperolehnya. Karena sebetulnya sumber segala sesuatu mulai dari hidup, nafas hidup, tubuh, jiwa, raga kita itu diberikan oleh Tuhan. Dan semua yang kita hasilkan dari yang Tuhan beri ini harus kita katakan kita terima dari Tuhan. Tidak ada satupun yang kita miliki tidak kita terima dari Tuhan. Karena itu saudara, bersyukur adalah kata kunci kekristenan, adalah kata kunci iman kepada Tuhan. Selalu bersyukur untuk semua hal. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, adakah padamu milik yang tidak kau terima? Jawabnya tidak ada. Jadi karena tidak ada, apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Luar biasa kasih Allah melalui tuntunan kebenaran firman pada malam hari ini. Kita kembali diingatkan bahwa segala sesuatu yang telah kita miliki itu adalah hal yang telah kita terima dari Tuhan. Karena kita telah menerimanya dari Tuhan, maka sepatutnya lah kita naikkan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita di dalam Kristus. Ya, syukur hanya kepada Tuhan yang boleh memberikan kita kesehatan sehingga firman-Nya boleh kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kembali kami mengingatkan bagi kita yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari untuk mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1019 13. Sebelum masuk doa syafaat, bersama-sama kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Akan membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang sudah melalui live chat sudah dicatatkan, dan beberapa yang sakit, Ibu Margareta Lete, kemudian Adwi Yayanti Nur di Makassar. Lalu kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Doa juga untuk teman-teman yang memberi diri melalui pelayanan di Lentera Malam, untuk para pendeta baik di jemaat ini dan jemaat-jemaat lain. Ada juga rencana pengurapan proponen Melvo Trimanto 13 Agustus. Akhir-akhir ini agak lancar pengurapan untuk proponen yang sudah memang memenuhi semua persyaratan, dan dengan demikian kita bersyukur karena terus bertambah pelayan di kebun anggur Tuhan Gereja Toraja. Marilah kita berdoa. Bapa dari surga, Kau lihat kami, hati kami, hidup kami seluruhnya. Kami sungguh bersyukur karena Engkau menyayangi kami, mencintai kami. Setiap saat ada waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Dan malam hari ini Engkau meyakinkan kami bahwa semua yang kami miliki asalnya dari Tuhan. Dan karena itu kami patut bersyukur senantiasa, karena kehendak-Mu lah jikalau kami bersyukur. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hal-hal baik yang mampu kami lakukan setiap hari di keluarga, di tempat-tempat kerja, bahkan di dalam masyarakat. Kami sungguh bersyukur atas kehidupan kami yang terus Kau peliharakan. Satu persatu kami Kau beri kesehatan. Ataupun jika kami dalam keadaan kelemahan tubuh, tentulah Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau akan memulihkan dan menyembuhkan kami. Bersama saudara-saudara kami yang sakit, kami ingin berdoa, Tuhan kuatkan iman mereka, dan sembuhkanlah mereka, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Engkau tahu bahwa penyakit menjadi momok yang memang kami takuti, karena dia sangat mengganggu dan merampas kebahagiaan kami. Kesehatan kami diganggu. Tuhan, hanya Engkau yang memampukan kami untuk menjalani masa-masa sakit di dalam iman dan di dalam pengharapan. Tapi ujung-ujung dari semuanya ialah kami mohon Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit.
Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak muda yang memberi diri melalui pelayanan di Lentera malam ini. Engkaulah yang memampukan mereka, memberkati mereka, dan akan terus menjadi alat di tangan Tuhan. Berdoa untuk para pendeta. Engkau sudah mengurapi mereka, dan karena itu mampukan mereka untuk terus memberkati, terus bersabar, dan terus berhikmat di tengah berbagai pergumulan yang harus mereka pikul karena panggilan sebagai pendeta. Mampukan mereka berani mengatakan kebenaran, karena untuk hidup yang benar dan baik membutuhkan teguran dengan tulus dari firman Tuhan melalui para hamba Tuhan. Ya Bapa, ingatlah orang-orang tua kami semua yang lanjut usia, baik yang ada bersama kami maupun yang jauh, tetapi mampukan kami sebagai generasi yang masih kuat untuk merawat mereka dengan cinta kasih. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pengurapan calon proponen pada tanggal 13. Engkau memberkati Gereja Toraja dengan banyak ibadah pengurapan pada akhir-akhir ini, dan masih akan dilakukan. Tuhan, Engkau mencintai dan menyayangi Gereja Toraja, dan karena itu biarlah setiap proses pengurapan Engkau sungguh nyata di situ, dan panggilan-Mu begitu menguasai para proponen calon pendeta yang diurapi, karena untuk Engkaulah mereka akan diutus, dan Engkaulah yang mengutus mereka, sehingga pengurapan ini menjadi momen yang baik bagi mereka untuk mengalami Tuhan memanggil mereka. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, suami kami, istri kami, orang-orang tua kami semuanya. Kami semua membutuhkan pemberkatan dan kasih sayang dari Tuhan. Sempurnakan doa kami pada malam hari ini, karena kami tahu Tuhan siap mendengar doa kami. Dan ajarlah kami untuk siap menerima apapun yang Tuhan beri, kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami siap menerima. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang akan setia menuntun kami malam ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Lentera Malam Senin 8 Agustus 2022. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kita dalam mengikuti Lentera Malam pada saat ini. Di sini saya melihat ada 86 orang yang tetap stay tune sampai sekarang bersama-sama dengan kita. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada Herman Palangan, Matilda Padang, Julise Napitupulu, Melianus, Mita Langden, Martin Patandianan, Hanna Tanggulungan, ya Bapak Pendeta Indo Panggalo juga yang tadi berkomentar, Margareta Panggalo, Daniel Bulung, Hana Sampai Alang, Elsarvin Patandianan, Nita Pasanda, Margareta Lete, Stepanos Sappe, Edi Ningsi, Reski Kambuno, Anton Sampe, Asno Ujoen, Justina Tuba Todingan, Bapak Pendeta Simon Palangan, Justin Sampe, Silas Serita, Leni Agustina, Agustinus Palambingan, Yosepin Biu, Dorcialik Biayang Dorce, dan Ibu Agustina Rumising. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk terus bertumbuh dalam penghayatan iman kepada Kristus. Saya Jeniarti Jaisanda dan segenap kru Solideo Rantepau Channel meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam persekutuan kita malam hari ini. Sampai berjumpa dalam program Lentera Malam Rabu 10 Agustus 2022.
Satu pujian menutup persekutuan kita malam hari ini, pribadi yang mengenal hatiku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sayang, haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan